Kalau Anda sudah, sedang, atau akan makan malam dan mengkonsumsi nasi pada malam hari ini, saya doakan pertama makanannya enak dan juga aman. Tapi berikutnya coba deh, pernah kita sambil makan, sambil meresapi, ternyata urusan beras ini sangat rumit, terutama di negara kita. Kalau tadi bicara soal seharusnya ada dari Kementerian Perdagangan, sesungguhnya kita berusaha mengundang Mbak Iliani, kita mengundang Menteri Perdagangan Rahmat Gobel tapi sedang di luar negeri di Filipina, kemudian Pak Dirjen pun tidak bisa hadir, Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, betul. Nah, bicara soal tadi harga kan ada acuannya oleh pemerintah, tapi Pak Bustanu, adakah yang bisa menjamin, negara bisakah menjamin bahwa harga yang diacu itu adalah harga yang akan diterima oleh publik? Karena pada kenyataannya melesetnya banyak gitu Pak Bus. Saat ini tidak, terus terang. Dengan setting pemerintahan, sistem birokrasi atau demokratisasi seperti sekarang, belum. Kalau zaman Pak Harto ya, karena ada lembaga penjamin stabilisasi, namanya Badan Urusan Logistik. Hari ini Bulog itu nggak ada kepanjangannya, Bulog saja, Perum Bulog. Bulog hari ini adalah BUMN. This is very different. Pada waktu Pak Harto, seluruh power bahkan dari penghasilan negara dari ekspor minyak digunakan untuk stabilisasi. Sehingga dijamin, jangan coba-coba masuk penjara kalau waktu itu. Sekarang tidak, settingnya memang tidak. Nah sehingga kita sedang push ya, paling nggak dari kami, untuk segera pemerintah itu mewujudkan amanat Undang-Undang Pangan nomor 18 2012 pasal 126 sampai 129 bahwa negara harus membentuk Badan Pangan Nasional yang kira-kira identik atau mirip dengan Bulog zaman dulu. Bulog yang sekarang biarkan jadi badan usaha. Ya, beda settingnya kan? Karena memang hari ini Bulognya adalah Bulog BUMN yang hanya mendapat penugasan. Beda kan? Iya, jadi kalau pemerintah membuat harga acuan, maka itu boleh dikatakan buat kami semacam pengumuman saja, tapi tidak ada jaminan bahwa itu akan terjadi. Administratif saja, kalau lebih halus bahasanya. Betul, karena itu acuan bagi Bulog. Kalau Bulog membeli di luar itu masuk KPK, karena melewati plafon, kan administratif dong. Enforcement atau pengamanan, penjaminan tidak ada. Boleh saya sebut tidak ada. Tidak ada? Tidak ada, ya memang settingnya tidak ada, mau gimana. Orang kita negara liberal untuk urusan itu berarti exactly. Betul, salah kaprahnya seperti itu. Makanya di undang-undang diamanatkan amanat baru kepada Pak Jokowi, do it this gitu, kalau memang dianggap mau melindungi petani dan konsumen sekaligus. Mari kita lihat bagaimana kondisi petani di Indonesia. Tadi saya sudah sampaikan terima kasih pada para petani, sudah 2 kali bilang makasih, tapi ternyata tidak cukup menarik rupanya untuk tetap menjadi petani karena ada penurunan angka petani. Jadi petani ini milih untuk pindah macam-macam. Ada yang tetap, 58% tetap. Kemudian 25% macam-macam, bisa jadi buruh bangunan atau dia jadi pedagang. Kemudian industri 9% jadi buruh-buruh di pabrik misalnya karena memang lahannya juga berkurang dan tumbuh industrialisasi di sana. Kemudian tidak bekerja 8%. Itu yang saya sampaikan tampaknya Pak Bus, bahwa kalau harga naik pun petani nggak dapat berkahnya, jadinya ya begitulah gitu ya, mereka turun angkanya. 2012 bagaimana kondisinya? 2012 56%. Turun lagi, tadi 2010 58% bertahan. Tahun 2012 tinggal 56% yang bertahan, kemudian yang beralihnya ada 27% tadi ke lainnya, 11% tidak bekerja, 6% yang ke industri. Jadi ini adalah perbedaan antara 2010 dan 2012. Kita tentu ingin tahu juga data terkini nanti pada saat survei terbaru. Sudah terus terang saya tambahkan, maaf, tahun 2013 sudah keluar data bahwa terjadi perubahan profesi itu dari sensus pertanian, sensus bukan survei, sekarang 26 juta rumah tangga petani, dari sebelumnya 30 juta, ada berkurang 500.000 petani per tahun, oke? 500.000 petani per tahun, karena 10 tahun berkurang 5 juta. Tapi kalau misalnya produksinya masih cukup, artinya yang meningkat apa? Intensifikasinya? Begini, produktivitas yang bertambah setiap lahan. Ada sedikit urusan teori. Dalam teori ekonomi pembangunan, fine. Beralih profesi tidak apa-apa, tidak keluar jadi petani tidak apa-apa, sepanjang dia masuk ke industri dan jasa, tapi yang high skill
yang berketerampilan tinggi dan high educated, berpendidikan tinggi. Kalau itu yang terjadi, bahkan kalau perlu petani harus dikurangi supaya tinggal yang betul-betul ingin betul-betul berprofesi jadi petani, yang lain biar jadi wartawan ya misalnya. Biar Dari jadi penyanyi Institut kan. Pertanian Bogor jadi Institut Publisistik Bogor kan ya Pak Fine, ya? ya. Nah dari situ asal produktivitasnya tinggi. Oke. Tapi yang kami belum selesai menganalisis dari tadi perubahan yang 500.000 per tahun itu, mereka beralih kemana? Masih kita pelajari datanya, sedang melakukan itu, kami diperintah oleh BPS untuk melakukan itu. Kalau memang beralih, mohon maaf, masuk ke sektor kota, perkotaan, urbanisasi, mereka mengisi sektor-sektor informal, itu nggak benar. Itu there is no development, ada involusi di situ kan. Baik. Saya ke Bu Emilia. Ya. Ibu, di sisi lain, ini kan petani berkurang, lahan tadi angkanya beda-beda, tapi pemerintah punya target gitu untuk menciptakan 1 juta hektar baru, dan itu kalau dikonversikan bisa ekivalen dengan seluruh lahan pertanian, seluruh lahan padi di Jawa Timur menurut data yang saya baca. Nah kalau dari sisi tersebut berarti bagaimana cara membuat orang mau jadi petani? Lahannya mau disiapin, tapi orang udah nggak mau jadi petani, gimana Bu? Ya, memang di sini seperti tadi Prof. Gus katakan, itu bisa dilihat dari sisi juga mereka kemana, ke sektor mana beralihnya kan. Mudah-mudahan ke yang lebih baik kan. Tapi kalau misalnya kita juga sudah fakta melihat ada penurunan itu, memang di sini mau tidak mau perlu ada dukungan mekanisasi pertanian. Jadi saya rasa di yang sekarang pun Presiden Jokowi juga sangat menganjurkan untuk seperti fasilitasi alat mesin pertanian, Mbak. Ini tiada lain untuk menjawab tadi, karena kita di satu sisi kan juga dituntut produktivitas dan produksi pangan ini kan harus dipastikan aman. Jadi kita memang punya kebijakan untuk juga membuka lahan yang skala besar, itu mutlak diperlukan dukungan alat mesin pertanian. Nah mudah-mudahan dengan format seperti begini juga menjadi daya tarik lagi bagi pemuda-pemuda tani kita di sektor pertanian gitu kan. Modernisasi pertanian saya rasa sudah tidak bisa kita elakkan di tengah globalisasi seperti ini gitu. Tapi jaminan kesejahteraan ini buat mereka kira-kira bisa difasilitasi lewat apa ya Bu? Selain memang soal mekanisasi tadi gitu Bu, yang membuat mereka harusnya lebih produktif lahannya. Apa yang kira-kira bisa membuat, sederhananya gini, kalau petani saya ditanya, kamu tetap jadi petani ya? Lalu mereka jawab, emang apa jaminannya saya sejahtera jadi petani? Kira-kira apa yang bisa kita jawab kalau mereka bertanya seperti itu? Ya, yang jelas mungkin salah satu yang kita juga dorong, ini searah dengan nawacita mungkin juga ya, kita mencoba mendekatkan agroindustri itu ke pedesaan, dekat dengan bahan baku yang juga lokal spesifik di masing-masing daerah. Dengan demikian nilai tambah itu juga bisa kita harapkan membantu tadi pendapatan petani-petani kita, apalagi di tengah lahan sempit yang mungkin dari skala ekonomi tidak memungkinkan lagi. Jadi salah satu pilihan adalah kita juga harus mengembangkan pengolahan tadi, di hilirisasinya. Itu wilayah Ibu ya Bu ya, pengolahan? Iya, termasuk. Mbak Iliani, tadi kan ditegaskan soal harga itu memang kita negara liberal jadinya. Jadi kalau misalnya konsumen komplain, senyata-nyatanya memang itu kondisinya. Memang itu yang terutama sekali dikomplain. Jadi soal harga, wah harganya 11.000 gitu kan. Kemarin kan yang Februari itu kesannya seperti itu gitu, harga sangat tinggi sekali, tapi kemudian turun lagi ketika panen. Jadi kan ketika itu memang ditahan tuh supaya nggak impor, tapi ketika panen turun lagi harganya. Tapi ketika harga beras naik itu memang menjadi komplain utama konsumen gitu. Walaupun kita sekarang ini ya, di sisi itu memang kita harus menyediakan kecukupan, tapi mungkin ada upaya Pak untuk meningkatkan atau menurunkan konsumsi per kapitanya. Sekarang kan ada inisiatif nih dari kepala-kepala daerah untuk sehari tanpa beras. Seperti Wali Kota Ridwan Kamil, kemudian juga di Depok atau di mana gitu ya. Itu kan inisiatif yang sangat baik. Kemudian kita kan mulai diversifikasi pangan juga, itu digalakkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pangan juga gitu. Jadi kembali lagi, saya punya teman apa namanya, dia penggerak petani di NTT, itu ternyata dia apa namanya sudah mulai mengembangkan sorghum Pak. Karena dulu makanannya sorghum kemudian diberaskan, nah sekarang mulai kembali lagi sorghum dan mereka
mewajibkan setiap seminggu sekali itu untuk Bupati Manggarai Barat itu mengkonsumsi, mereka semuanya itu makannya sorghum, tidak beras gitu. Jadi kalau misalnya ada kondisi gagal panen, lalu masyarakat sebagian beralih ke sumber karbohidrat lain, akan diterima nggak komplainnya oleh YLKI? Padahal itu hal positif sesungguhnya. Ya tentu kan, sebenarnya kan gini, pengembangan diversifikasi pangan itu kan juga untuk meningkatkan kualitas input mereka akan pangan ya, pangan yang sehat dan berkualitas gitu. Itu yang sangat kita harapkan. Seperti beras putih, beras merah juga ada sebenarnya, beras coklat juga ada gitu. Ya. Nah itu kan perlu dikembangkan lagi. Dulu tuh kalau nggak salah Pak ya, ini mungkin saya perlu konfirmasi lagi. Saya ketemu Budi saya kebetulan kemarin, dia waktu memilih, kita kan makan di resto milihnya makan beras merah. Dia sempat bilang gini, dulu itu beras merah lebih murah daripada beras putih, cuma nggak disukai karena rasanya tuh nggak ada manis-manisnya, berat karena seratnya tinggi, karena dia tidak perlu pengairan, katanya di ladang bisa. Nah sekarang kan itu mulai hilang lagi. Jadi kita harapkan untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri itu tingkat konsumsi per kapitanya, karena kan kita pertumbuhan. Jadi ada unsur kitanya juga juga mengurangi konsumsi berasnya, itu ada unsur pengurangan konsumsi per kapitanya gitu loh. Mbak udah makan beras merah? Beras merah udah 2 bulan ini dengan suami. Beras hitam. Beras hitam. Lebih enak, lebih bagus, indeks glikemiknya. Saya sudah ngomong ini, saya untuk mengurangi itu. Beras hitam itu jauh lebih sehat. Beras merah tidak terlalu enak ya, perak di sini. Beras hitam enak, lebih lembut, campur sedikit beras biasa lah. Nah, saya support tadi Mbak. Jadi target pengurangan diversifikasi konsumsi melalui diversifikasi amat sangat penting. Ada banyak program one day no rice ya. Ada kadang one day no wife juga kan. Di situ itu Pak Gus berani ngomong gitu di antara perempuan ya Mas. One day no wife ya, bukan one day no rice. Nah, tapi kemarin memang belum berhasil in general. Jadi ada evaluasi target kan 1,5% per tahun selama sampai 2014 zaman Pak SBY kan, kira-kira yang tercapai itu baru 0,8%. Perlu kita push lagi, tapi terus terang bukan hanya sekedar mengurangi, alternatifnya apa yang tersedia. Kalau yang tersedia gandum nggak wise juga dong orang kita impor. Disitulah perlunya pangan lokal ya. Pangan lokal, kembali ke diskusi kita dari awal, bagaimana pangan lokal itu bisa diapresiasi oleh masyarakatnya, bukan beras plastik kan. Disitulah yang pentingnya gitu. Ibu, terakhir dari Ibu untuk meredam keresahan masyarakat, kembali lagi soal beras plastik dan ketersediaan beras menjelang Ramadan dan Lebaran. Ya, pertama tentu kita harus sama-sama menghargai dan mencintai produk lokal kita dan juga mengkonsumsinya. Kemudian ketersediaan beras seperti tadi kami sampaikan, sejauh ini tidak ada kekhawatiran, panen kita bagus. Kemudian juga insya Allah ke depan juga tidak ada yang mengkhawatirkan mengenai juga climate change, kalau menurut ramalan juga baik. Mudah-mudahan sehingga juga isu impor saya rasa juga kurang bijak untuk terus disuarakan karena pangan kita aman, cukup. Mudah-mudahan harga juga tidak menjadi masalah lagi kalau seperti yang lalu. Stoknya aman, kita harapkan buat konsumen juga pada saat belanja ke pasar harga dinaikin bisa bilang kata Bu Emilia stok aman, jadi harusnya nggak boleh naik harganya. Mudah-mudahan para pedagang juga tidak mengambil momentum pada saat menjelang Ramadan dan Lebaran. Terima kasih Bu Emilia, Pak Bustanul dan juga Mbak Eliani. Ini penting bagi kita semua, terutama ada urusan yang bukan urusan kita, tapi ujungnya ke kita dampaknya. Soal Badan Pangan Nasional, tadi diingatkan pada oleh Pak Bus bahwa harusnya negara membentuk tersebut, pemerintah membentuk karena ada kewenangan stabilisasi harga di situ, sehingga kita nggak kagetan terus nih mau beli beras hari ini berapa, bulan depan berapa, kalau bulan depan beli harga yang sama ternyata kualitasnya turun. Ini yang kita, bukan wilayah kita, tapi yang wilayah kita adalah bagaimana kita mengurangi konsumsi beras. Bisakah kita mengurangi misalnya sehari tidak makan beras dan diubah ke yang lain, makan singkong, makan kentang, atau makan apa lagi ya, makan ubi, atau beras lain yang bukan beras putih, ada makan sukun, Perbanyak juga buah dan sayur. Ini berbanyak buah dan lokal sayur. tapi ya. Lokal semuanya. Terima kasih sudah memberikan komentar melalui anjustvmobile.com. Kita berharap beras plastik tidak terus meresahkan kita, terutama menjelang Ramadan, dan jangan lupa stok aman sehingga tidak perlu impor beras. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah impor beras, mari kita sama-sama kritisi. Saya Tina Talita, selamat malam.
Makasih banyak Ibu.